Wewe Gombel, apakah kalian pernah mendengar nama hantu yang satu ini? Benar, hantu ini konon katanya suka menculik anak kecil yang sedang bermain. Dulu ketika aku masih kecil, aku menganggap cerita ini hanya bualan belaka atau akal-akalan orang tuaku untuk menakut-nakutiku saja. Namun, semua anggapanku ternyata salah setelah kejadian itu benar-benar menimpa anakku ketika dia masih kecil. Bahkan, karena kejadian ini, hidup kami bisa dikatakan langsung berubah total hingga saat ini. Cerita ini berawal ketika aku ditinggal pergi oleh istriku. Saat itu, aku hidup hanya berdua dengan anak perempuanku yang baru menginjak umur 10 tahun. Menjadi seorang ayah sekaligus ibu, bagiku adalah hal yang harus kulakukan demi bisa mendidik anakku agar menjadi anak yang baik suatu saat nanti. Dan dengan keadaan yang seperti itu, akhirnya membuat anakku tumbuh menjadi anak yang mandiri. Hingga akhirnya, cerita ini pun terjadi. Sebuah cerita yang tidak kusangka-sangka akan merubah hidupku dan buah hatiku. Masih sangat teringat jelas di kepalaku, detik demi detik kejadian yang saat itu menimpaku. Andai saja waktu itu aku tidak berhasil menemukannya, mungkin saat ini aku tidak akan bisa lagi bersamanya. Namun dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa, aku pun akhirnya bisa menyelamatkannya. Meskipun kini keadaannya sudah tidak seperti dulu lagi. Waktu itu, karena hidup hanya berdua dengan anakku, setiap hari aku harus mempersiapkan segala keperluanku dan keperluan anakku. Tetapi karena tuntutan pekerjaan yang banyak sekali menyita waktuku, akhirnya perhatianku terhadap anakku pun otomatis menjadi sangatlah berkurang. Hal itulah yang akhirnya membuat anakku sering sekali mempersiapkan keperluannya seorang diri. Mulai dari keperluan sekolahnya hingga sarapannya, dia selalu mempersiapkan semuanya sendiri. Bahkan, tidak jarang pula dia mempersiapkan makanan untukku juga ketika aku pulang kerja. Dengan keadaan seperti itu, tentu saja aku terkadang merasa sedih. Mengingat di usianya yang masih sangat kecil, dia sudah tidak lagi memiliki seorang ibu, karena ibunya memilih untuk pergi dengan laki-laki lain dan tidak pernah sekalipun ke rumah untuk mengunjunginya. Oleh sebab itu, meskipun aku selalu sibuk dan capek, aku selalu menyempatkan waktuku untuk bersamanya agar dia selalu bahagia. Bahkan setiap pulang kerja, tidak jarang pula aku selalu membawakan oleh-oleh untuknya ataupun makanan kesukaannya. Namun semuanya berubah sejak sore itu. Sore itu, pikiranku kacau, hatiku berdebar kencang dan perasaanku berubah menjadi tidak karuan. Karena saat itu aku tidak menjumpai anakku ketika aku pulang kerja. Hal itu tentu saja tidaklah wajar, karena biasanya setiap aku pulang kerja, anakku selalu menungguku dan menyambutku di dalam rumah dengan penuh canda tawa meskipun kadang harus ketiduran ketika aku pulang terlarut malam. Melihat tidak adanya anakku waktu itu, tentu saja aku langsung panik dan segera mencarinya kemana-mana. Mulai dari rumah saudara hingga ke rumah teman-temannya, semuanya sudah kususuri. Namun tetap saja aku tidak kunjung menemukannya. Perasaanku saat itu tentu saja sangat kebingungan dan panik tidak karuan. Karena selain dia masih sangat kecil, dia adalah hartaku satu-satunya yang paling berharga. Dan setelah semua usahaku tidak membuahkan hasil, akhirnya malam itu pun aku membuat laporan ke RT RW setempat atas hilangnya anakku. Namun sayangnya malam itu laporanku tidak ditindaklanjuti, karena menurut Bapak RT, anakku belum bisa dikatakan menghilang. Kita tunggu besok pagi, Pak. Kalau besok anak Bapak tidak pulang, kita akan langsung buat laporan ke polisi. Kalau sekarang belum 1x24 jam, Pak. Bisa jadi anak Bapak bermain ke rumah temannya dan ketiduran, atau pergi ke rumah saudaranya. Kalau sekarang masih banyak kemungkinan, Pak. Bapak berpikir positif aja dulu, terang Bapak RT. Mendengar hal itu, tentu saja aku sebagai orang tua tidak akan bisa tenang. Namun karena waktu itu belum ada ponsel atau apapun yang menunjang pencarianku, akhirnya aku pun memutuskan untuk mengikuti arahan Pak RT untuk tetap berpikir positif dan berharap anakku akan baik-baik saja. Dan setelah kuanggap laporanku sudah lengkap, aku pun malam itu langsung kembali pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, aku langsung beristirahat karena badan juga sudah sangat lelah karena kerja seharian. Tapi karena aku terus memikirkan keberadaan anakku, akhirnya malam itu pun aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan akhirnya, sekitar pukul 1 dini hari, di tengah-tengah aku masih sedih tentang hilangnya anakku. Waktu itu aku tiba-tiba sangat terkejut karena aku mendengar suara tangisan anak kecil yang terdengar semakin lama semakin kencang. Karena pikiran juga sedang kacau, aku pun saat itu langsung seperti mengigau bahwa itu adalah suara anakku. Putri, Put, teriakku sambil bergegas dari ranjangku. Waktu itu aku langsung keluar dari kamar tidurku dan mencari sumber suara tersebut sambil terus memanggil nama anakku. Putri, nak, pulanglah nak, ucapku sambil tidak terasa meneteskan air mata. Semua bagian rumah kususuri dengan terus mengikuti sumber suara tersebut. Dan setelah suara tersebut kudengar lagi dengan lebih jelas, aku pun menduga bahwa suara tersebut berasal dari belakang rumahku. Mendengar hal itu, tentu saja aku langsung mempercepat langkahku ke arah belakang rumah dan segera membuka pintu belakang rumahku. Dan ketika aku sudah membuka pintu belakang, aku sangat terkejut karena aku seolah juga baru sadar bahwa belakang rumahku tidak ada apapun kecuali tanaman liar. Waktu itu aku sontak langsung kaget dan menyadari bahwa aku telah mengigau. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung mengucapkan istighfar dan segera kembali masuk ke dalam rumah. Namun, ketika aku hendak kembali menutup pintu belakang rumahku, tiba-tiba aku kembali mendengar suara tangisan tersebut. Bahkan waktu itu aku juga bisa memastikan jika suara tangisan tersebut berasal dari salah satu sudut yang ada di kebun belakang rumahku ini. Tapi anehnya, waktu itu aku tidak menjumpai siapapun yang ada di kebun ini. Bahkan aku pun juga mengambil senter dan segera mengarahkan cahaya senterku ke sana kemari untuk memastikan siapa yang menjadi sumber suara tersebut. Namun lagi-lagi aku tidak melihat siapapun. Tapi karena aku sangat yakin jika ada orang yang sedang berada di belakang rumahku, akhirnya waktu itu pun aku memutuskan untuk berjalan lebih jauh untuk masuk ke dalam kebun. Dan akhirnya, masih sangat jelas di ingatanku. Waktu itu, ketika aku mengarahkan cahaya senterku ke salah satu tanaman liar di kebun ini, aku tiba-tiba melihat ada sosok anak-anak yang sedang duduk tertunduk lesu sambil menangis. Sosok anak-anak tersebut berbadan kurus kering dengan baju yang sudah kusam tidak karuan. Namun, waktu itu aku masih bisa menebak jika sosok tersebut adalah perempuan. Meskipun wajahnya ditekuk ke lutut, hal itu masih bisa terlihat dari rambut panjangnya dengan baju yang dikenakannya adalah baju yang biasa dipakai oleh anak-anak perempuan. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung menghampirinya dengan terus mengarahkan senterku ke arahnya. Putri, ucapku. Tapi ketika aku masih maju beberapa langkah ke arahnya, waktu itu dari alah dalam rumahku aku tiba-tiba mendengar lagi suara anak kecil yang sedang memanggilku. Ayah, ayahku, hihihi. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika langsung memalingkan badanku dan melihat ke arah dalam rumahku. Ketika aku melihat ke arah dalam rumahku, waktu itu dengan sangat jelas aku melihat adanya sosok anak kecil lain yang sedang berlari kencang yang terlihat masuk ke dalam kamarku. Karena aku rasa anak kecil yang ada di dalam rumahku yang lebih terlihat mencurigakan, aku pun langsung berlari kembali ke dalam rumah tanpa memperdulikan lagi anak kecil yang ada di tengah kebun. Hei, siapa kamu? Ucapku sambil berlari ke arah ke dalam rumah. Dan anehnya, setelah aku sampai di dalam rumah, aku tidak menjumpai siapapun. Semua sudut ruangan kutelusuri, namun aku tetap tidak menemukan adanya tanda-tanda anak atau orang yang masuk ke dalam rumahku.
Melihat semua itu, tentu saja seketika tubuhku merinding, jantungku berdetak kencang, dan keringat mulai bercucuran tidak karuan. Bahkan rasa takutku semakin menjadi-jadi ketika aku tidak lagi melihat sosok anak kecil yang tadi menangis di tengah kebunku. Karena aku rasa itu adalah makhluk halus, tentu saja aku langsung masuk ke dalam kamar dan segera mengunci pintuku. Setelah aku mengalami semua gangguan itu, malam itu aku pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke ruang tengah rumahku dan segera mendirikan sholat malam. Karena selain aku masih memikirkan keberadaan anakku, aku pun menduga bahwa aku berhalusinasi karena pikiranku yang saat itu sedang kacau tidak karuan. Waktu itu, aku bahkan seperti mendengar ada lebih dari satu anak kecil yang seolah sedang bermain di dalam rumahku. Hal itu terdengar dari suara langkah kaki kecilnya ditambah dengan suara tawanya yang sesekali terdengar di telingaku. Dan saat itulah aku mulai sadar jika semua ini bukanlah halusinasiku, tapi memang benar-benar ada sosok anak kecil yang sedari tadi menggangguku. Hal itulah yang akhirnya membuatku mempercepat sholatku dan ingin segera masuk ke dalam kamarku agar aku bisa sedikit tenang. Dan setelah sholat selesai, aku pun bergegas berjalan masuk ke dalam kamarku, karena badan yang saat itu sudah mulai gemetar tidak karuan. Tapi ketika aku berjalan ke kamar tidur, pandanganku teralihkan dengan adanya sosok anak kecil yang duduk di atas meja ruang tamuku. Sosok tersebut memakai baju putih dengan wajah yang penuh dengan bedak putih, ditambah dengan mata yang hitam melingkar. Anak kecil tersebut terlihat menatapku sambil melotot dengan menggoyang-goyangkan kakinya. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung mempercepat langkahku sambil membaca doa sebisanya. Dan sesampainya di dalam kamar, aku pun langsung masuk ke dalam selimut dengan tidak henti-hentinya membaca sholawat Nabi. Akhirnya dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, malam itu pun akhirnya kulalui dengan selamat meskipun banyak sekali gangguan yang sangat tidak masuk akal. Keesokan harinya, karena anakku tidak kunjung pulang, aku pun kembali membuat laporan kepada RT RW setempat yang akhirnya diteruskan kepada kepala desaku. Hari itu pun akhirnya berita tentang hilangnya anakku cepat tersebar ke seluruh desaku. Karena aku tinggal di desa kecil yang warganya bisa dibilang sangat gotong royong, aku pun saat itu banyak sekali mendapatkan bantuan dan support dari warga yang ada di kanan kiri rumahku. Hingga akhirnya sekitar hampir maghrib, sesuai arahan dari sesepuh desaku, aku dianjurkan untuk melakukan ritual tradisional dengan harapan agar anakku segera ditemukan. Karena menurut sesepuh desa, anakku saat itu menghilang karena dibawa makhluk halus bernama Wewe Gombel. Dan singkat cerita, waktu itu tetangga kanan kiriku berbondong-bondong datang ke rumahku sambil membawa peralatan dapur yang nantinya akan dipukul bersama-sama dengan harapan anakku cepat ditemukan. Dan sekitar pukul 8 malam, aku pun dengan beberapa warga sekitar melakukan ritual menabuh peralatan dapur tersebut hingga pukul 10 malam. Tabuhan tersebut kami bunyikan tanpa irama, sambil terus berteriak memanggil nama anakku. Dan setelah semuanya selesai, dan rumahku kembali sepi, aku pun mengajak salah satu temanku untuk menginap di rumahku, agar aku tidak merasa kesepian. Malam itu, aku kembali tidak bisa tidur dengan nyenyak, karena selain aku masih cemas memikirkan anakku, waktu itu tubuhku terasa kurang sehat. Hingga akhirnya sekitar pukul 3 dini hari, perutku tiba-tiba terasa perih tidak karuan. Karena aku tidak tega membangunkan temanku yang saat itu tidur dengan sangat nyenyak, akhirnya waktu itu aku pun berjalan ke kamar mandi seorang diri. Dan singkat cerita, setelah aku keluar dari kamar mandi, waktu itu aku tiba-tiba melihat almarhum ayahku yang sedang duduk di kursi ruang tamuku. Waktu itu aku melihat dengan sangat jelas sekali almarhum ayah duduk sambil seolah menungguku. Dan karena aku tertegun, aku pun tanpa sadar langsung menghampirinya dan duduk di jajaran sofa yang ada di ruang tamuku. "Pak, wangsul toh?" "Yah, pulang," ucapku. Dan tanpa menjawab pertanyaanku,
Waktu itu almarhum ayahku terlihat senyum tanpa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Namun saat itu beliau terlihat meminum air putih yang tiba-tiba sudah tersedia di atas meja. Dan setelah meminum sedikit air putih tersebut, ayahku langsung berdiri dan berjalan pelan keluar rumahku. Waktu itu tentu saja aku langsung ikut berjalan mengejar beliau. "Lho Pak, kok kesusu? Putune durung mulih, ewang ono goleki." "Loh Pak, kok buru-buru? Cucunya belum pulang, bantu aku mencarinya," ucapku sambil berjalan mengikuti langkah ayah. Namun, lagi-lagi saat itu almarhum ayahku tetap berjalan dengan tidak menghiraukan ucapanku. Dan ketika aku masih berusaha mengikuti almarhum ayahku, tiba-tiba aku ditarik oleh temanku hingga aku akhirnya seolah tersadar bahwa tidak ada siapapun yang ada di dalam rumah ini selain aku dan temanku. Mengetahui hal itu, tentu saja aku langsung terkejut dengan tubuh yang sudah gemetar tidak karuan. "Loh, aku kok di sini?" tanya aku heran. "Lu tidur sambil jalan bro, makanya kalau mau tidur itu berdoa dulu," jawab temanku singkat. Menurut temanku, malam itu aku bermimpi yang akhirnya membuatku tidur sambil berjalan. Namun semua itu berbanding terbalik dengan apa yang kulihat. Saat itu aku seolah-olah benar-benar melihat almarhum ayahku pulang ke rumahku dan meminum sedikit air putih. Ucapanku tersebut kukuatkan dengan memang benar adanya sisa air putih yang tiba-tiba ada di atas meja ruang tamuku. Melihat hal itu, tentu saja temanku seketika gemetar dan seolah tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Dan tanpa pikir panjang, aku pun akhirnya meminum sisa air putih yang diminum oleh almarhum ayahku tersebut dengan harapan aku segera mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa atas hilangnya anakku yang hingga waktu itu masih belum ditemukan. Dan akhir cerita, anakku akhirnya kutemukan di dekat sumber air yang ada di kampungku. Proses penemuan sengaja dihapus atau tidak diceritakan karena permintaan dari narasumber. Ketika kutemukan anakku dalam kondisi yang sangat sehat dan ceria. Bahkan, ketika aku bertanya dari mana dia selalu menjawab dari rumah nenek baik. Dan ketika aku menanyakan tentang letak rumah nenek tersebut atau menanyakan lebih detail tentang siapa nenek tersebut, anakku tiba-tiba melamun menatap ke salah satu arah dan diakhiri dengan tawa yang sangat tidak jelas. Dan sejak saat itu, anakku hingga kini bisa dikatakan menjadi kurang waras. Dia sering melamun, ngobrol hingga tertawa seorang diri. Hal itu tentu saja membuatku cemas hingga segala cara sudah kulakukan demi menyembuhkan dia dari penyakitnya. Mulai pengobatan medis hingga non-medis sudah kulakukan dengan maksimal. Namun lagi-lagi usaha itu pun gagal dan tidak membuahkan hasil. Aku pun selalu bersabar dan percaya bahwa semua ini memang sudah menjadi takdir dari Sang Maha Pencipta. Banyak sekali yang beranggapan bahwa percaya bahwa penyebab anakku kurang waras seperti ini karena ulah dari Wewe Gombel yang dulu pernah membawanya. Menurut mereka, sosok Wewe Gombel tersebut sengaja membuat anakku lupa ingatan atau membingungkan pikirannya agar dia tidak menceritakan kepada siapapun tentang keberadaan atau letak dari si Wewe Gombel tersebut. Namun, semua itu kuserahkan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena aku percaya bahwa setiap kejadian di dalam hidup ini tidak lain dan tidak bukan adalah kehendaknya. Dalam cerita ini, kami, tim Lakon Story telah mengunjungi rumah bapak yang ada di dalam cerita ini. Namun, saat itu kami tidak menjumpai sosok Putri, anaknya, yang akhirnya menjadi kurang waras tersebut. Anak bapak tersebut, menurut para tetangga, kini berada di rumah sakit jiwa yang ada di kota ini. Dan ketika kami meminta izin untuk mengunjunginya ke rumah sakit jiwa, bapak tersebut menolak niat kami dengan sangat tegas. Sebenarnya kami juga meyakini jika anak bapak tersebut tidak sepenuhnya kurang waras dan masih bisa digali informasinya. Namun sayang sekali, kami tidak mendapatkan izin untuk melakukan hal itu. Untuk itu, di sini kami benar-benar melindungi privasi narasumber agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hikmah yang dapat kita petik dari cerita ini adalah, anak adalah anugerah dari Sang Maha Pencipta. Oleh sebab itu, hendaknya para orang tua selalu menjaga dan melindungi anak-anaknya dengan penuh kasih sayang.
Sekalipun keadaan memaksa orang tua untuk berpisah, jangan sedikit pun mengurangi kasih sayang kepada anak, karena pada dasarnya, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, meski apapun keadaannya. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian.